Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Xun Faxiang Sutra Teratai episode 1473. Pahlawan Agung Bagawan menuntun para makhluk secara mudah. Pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan yang menghancurkan keserakahan, kebencian dan kebodohan itu, segala nafsu keinginan dan dharma yang tidak baik, serta melenyapkan penderitaan dari kelahiran dan kematian, maupun berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, telah mencapai pencerahan tiada tara, para dewa, manusia, makhluk awam maupun makhluk suci, duniawi maupun non-duniawi. Semuanya memberikan pujian dan memuliakan, makanya bergelar yang dijunjung dunia atau Bagawan. Harus bersungguh hati untuk menyadari, harus lebih bersungguh hati lagi untuk memahami. Pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan yang menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu, saat kita terlibat dalam praktik spiritual setiap hari, hal inilah yang harus kita jaga dengan bersungguh hati. Saat kita menghadapi sekeliling kita, apakah ada hal yang membuat kita menimbulkan rasa kebencian? Apakah ada pikiran bodoh yang mengakibatkan terdapatnya hal yang tidak bisa kita atasi atau lalui? Yang paling penting adalah apakah secara tidak sadar kita memiliki niat keserakahan? Inilah apa yang harus kita waspadai setiap hari terus-menerus. Pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan. Ini artinya bahwa Buddha Shakyamuni sudah mengatasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semua pikiran ini dalam kehidupan sehari-hari saat menghadapi kondisi, orang, dan urusan, Sang Buddha tidak membiarkan sedikit pun niat keserakahan itu muncul. Sama sekali tidak ada lagi, ia sepenuhnya murni, apalagi kebencian dan kebodohan. Sudah tidak perlu disebutkan lagi. Pembinaan spiritual Sang Buddha sejak dari ia meninggalkan kehidupan berkeluarga, sejak dari melatih praktik keras, terus sampai dengan menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Seketika pada saat tercerahkan terhadap segala delusi dan kegelapan batin, semuanya terkikis habis, sedikit pun tidak tersisa. Maka sangat murni, yaitu telah kembali ke dalam cermin besar yang bulat sempurna. Cermin ini tidak ada kotoran sedikit pun. Sepenuhnya bersih, cermin batin ini sangat bersih, kapanpun dan di lingkungan manapun. Telah terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tidak ada niat pikiran ini atau kekotoran ini. Cermin batin ini sepenuhnya adalah seperti kondisi cermin besar yang bersih, murni, dan bulat sempurna. Makanya layak disebut dengan pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan. Artinya, kondisi telah jelas, telah memahami segala dharma, dengan sendirinya dia dapat memahami segala sesuatu di dunia. Kebenaran ini tanpa kebingungan dan keraguan-raguan, segala sesuatu dilakukan dengan jelas dan tegas. Inilah pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan. Barulah dapat melihat sesuatu dan melakukannya secara jelas dan tegas. Segala nafsu keinginan dan dharma yang tidak baik, berbagai-bagai nafsu keinginan orang di dunia, dia tidak memilikinya lagi. Dikarenakan keserakahan, manusia menimbulkan nafsu keinginan. Dengan adanya keserakahan dan nafsu keinginan, baru dapat menimbulkan kebencian dan kebodohan satu setelah lainnya. Jika kita telah melenyapkan nafsu keinginan, maka kebencian dan kebodohan tidak akan muncul lagi. Secara perlahan-lahan terhapus dan menghilang. Ini adalah prinsip kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika kita ingin melatih diri, yang terpenting adalah terlebih dahulu menghapus keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita perlu mulai dari cara ini. Jika kita tidak tahu bagaimana membina diri, maka sebaiknya kita mulai membina diri dengan cara ini. Dimulai dari menghapus niat keserakahan kita. Ketika kita tidak memiliki keserakahan atau keinginan dalam pikiran kita, tentu saja arah kita tidak akan menyimpang. Jika kita tidak menyimpang dengan sendirinya, tidak ada kebencian. Jadi, kita tidak akan kehilangan kesabaran. Ketika kita tidak marah dan pikiran kita tenang, tentu saja pikiran kita akan terbebas dari delusi.
Prinsip ini sangat sederhana. Kita harus menjaga kemurnian pikiran kita ketika metode ini adalah prasyarat untuk ini. Jadi, kita harus mulai bekerja keras dan tentu saja segala nafsu, keinginan, dan dharma yang tidak baik akan hilang sepenuhnya. Kita dapat dengan sungguh-sungguh mengingat dharma ini sebagai cara untuk menghilangkan keserakahan, kebencian, kebodohan, dan sebagainya dari pikiran kita. Selama beberapa hari terakhir, kami telah mendiskusikan bagaimana kami dapat mengubah pola pikir kami jika kita mempelajari Dharma dengan sendirinya terhadap batin kita yang serakah, sifat kita yang temperamental, batin kita yang dipenuhi oleh ketidaktahuan, kita dapat mengubahnya dan menjadi melakukan perbuatan baik yang terkondisikan. Ini adalah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas atau Kriyata Anusthana Jana. Kita harus berusaha. Mulai dari yang pertama, bersentuhan dengan dunia luar akan memunculkan kondisi. Kondisi yang muncul ini harus diwaspadai, agar kesadaran kita jangan terpengaruh oleh nafsu keinginan dari luar, sehingga kita terbawa olehnya. Apalagi niat pikiran kita sendiri sangat jernih. Kita dapat dengan sungguh-sungguh menerapkan daya pengamatan yang menakjubkan. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan ini harus direnungkan dengan baik-baik. Berhubung kita ingin melakukan perbuatan baik yang terkondisi, kita harus sungguh-sungguh menerapkan pengamatan menakjubkan. Hal baik ini apakah sudah benar dilakukan demikian? Seperti di Turki, untuk membantu keluarga mereka, anak yang berumur 7-11 tahun harus keluar untuk bekerja, untuk mendukung keluarga mereka. Ketika kita mengetahuinya, kita tidak tahan. Kita mencari cara untuk membantu mereka, mensubsidi keluarga mereka, membuat anak-anak mereka bisa pergi ke sekolah, anak-anak bisa pergi ke sekolah, keluarga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Demikianlah sudah benar, meskipun bantuan rutin dari kami sederhana dan tidak banyak, karena inilah cara kebanyakan orang menjalani hidup mereka, maka kita menggunakan cara ini untuk membantu mereka. Jika ada masalah seperti wakil CEO Liu Xiaocheng, dia bersama Guo Qi pergi ke Turki, mereka melihat sebuah keluarga dengan 3 generasi. Nenek Saba menggendong cucu dan putrinya baru berumur 18 tahun. Sudah mempunyai 2 anak. Ketika anak kecil ini lahir, dia mengalami kelainan bentuk. Jari kakinya tidak sempurna. Anak kecil ini baru berumur setengah tahun. Jika di Turki, bidang kedokterannya sudah maju seperti di Taiwan, operasi sudah harus dilakukan setelah lahir. Namun, rumah sakit umum di Turki tidak memiliki bidang bedah plastik, sehingga operasi ini membutuhkan biaya yang besar. Anak ini sudah lewat setengah tahun. Anak ini dibawa untuk memohon bantuan, karena neneknya dan orang tuanya tidak tahan melihatnya. Apa yang harus dilakukan? Mereka meminjam uang ke teman mereka. Sebenarnya teman mereka juga pengungsi. Jadi dari mana mereka meminjam uang? Meminjam sampai ke Jerman. Mereka mengumpul uang kemanapun mereka bisa, tetapi juga tidak cukup. Oleh karena itu memohon bantuan ke Tsuchi, Turki. Kebetulan kita berjodoh pergi ke sana. Ketika melihat kondisi mereka, kami segera membuat keputusan yang bijaksana untuknya. Mengingat situasinya, anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa ditunda lagi. Selagi anak masih kecil, kita harus segera lakukan operasi untuknya, supaya dia bisa tumbuh dengan aman dan bahagia. Jangan menunggu dia besar dan menjadi cacat. Ini adalah keputusan yang sangat bijak. Begini baru benar. Inilah bagaimana kita merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan kegiatan yang tak terbatas. Ketika makhluk awam bersentuhan dengan kondisi luar, mereka hanya menggunakan kesadaran tanpa kebijaksanaan. Setelah mereka belajar Dharma Buddha, mereka memperoleh kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mereka mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ketika 6 kesadaran bersentuhan dengan kondisi luar, kita bisa membedakan dengan jelas. Sangat jelas. Setelah dibedakan, kita merenunginya, yaitu kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Baik-baik pikirkan dengan cermat, diamati, dan direnungkan. Kita harus merenungkan apa yang benar, kita mungkin benar. Mereka seharusnya di Suriah melarikan diri ke Turki sebagai pengungsi.
Kita ada di Thailand. Lalu apa hubungannya mereka dengan kita? Oh, kesetaraan. Semua makhluk adalah setara, sehingga disebut kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Memang semua makhluk adalah setara. Anak orang lain bagaikan anak sendiri. Kita tidak tahan jika melihat mereka menderita. Karena demikian tidak apa-apa. Kita harus segera mengantar anak ini ke rumah sakit. Ini adalah keputusan yang bijak. Karena kita melihat semua makhluk setara ketika mereka kembali dan melaporkan ini saat mereka kembali dan anak ini sudah di rumah sakit sedang menerima tindakan operasi, kita sangat senang mendengarnya. Kita merasa bermula dari hal ini, anak ini akan tumbuh dengan aman sama seperti dengan anak normal lainnya. Ini adalah kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki yang sudah berhasil dikembangkan. Apakah kita menginginkan sesuatu? Tentu tidak ada. Inilah dinamakan dengan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kita telah membantu mereka, si anak sudah memiliki masa depan yang cerah, berhasil menyelamatkan anak ini tidak lagi cacat seumur hidup, dan akan memiliki arah hidup yang jelas. Dengan demikian, kita juga tidak perlu khawatir lagi dengan apa dia bisa membalas budi kita. Ini tidak perlu kita pikirkan. Ini adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Setelah bersumbangsi, tidak perlu ada yang dirisaukan lagi. Beginilah bagaimana kita mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Bagaimana kita dapat patuh dalam dharma tak terkondisi dan melakukan kebaikan dalam segala hal yang kita lakukan. Ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai praktisi Buddhis, bukan hanya bertanya, apa gunanya mendengarkan Buddha Dharma? Ya, tentu saja ada berguna. Inilah cara kita memanfaatkannya. Saat sebab dan kondisi bertemu, kita dapat menggunakan metode yang tepat dan benar untuk menolong makhluk hidup, untuk membantu makhluk hidup. Pertama-tama kita harus bekerja keras seperti pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan. Pelatihan diri kita harus menuju ke arah ini. Untuk menuju ke arah ini kita harus bekerja keras, melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dimulai dengan ini, untuk sampai tahap pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan, selama prosesnya harus sangat giat dalam melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Proses menghancurkan ini akan sangat rumit. Segala nafsu, keinginan, dan dharma yang tidak baik, kita harus mengenalnya dengan jelas. Mengenal dengan jelas bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Jangan kita serakah, jangan kita mencarinya, jangan mengambilnya, dan jangan bertindak. Ini adalah sila. Kita memiliki sila, mencegah timbulnya kejahatan, adanya sila, samadhi, dan prajana. Jadi kita harus terlebih dahulu memiliki sila dalam hati. Ini adalah pelatihan diri kita. Dharma mencegah kita agar tidak melewati batas dan melakukan kesalahan. Jadi kita harus memahami hal yang tidak baik dan segera menghentikannya dan jangan melakukannya. Ini adalah di dalam batin kita telah memiliki dharma, memiliki sila kedisiplinan. Jadi kita mempunyai cara untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Hanya dengan begitu kita bisa konsentrasi atau samadhi dan menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi dengan adanya kebijaksanaan, secara alami kehidupan kita banyak proses lahir, usia tua, sakit, dan mati yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Derita akibat keinginan yang tidak tercapai, derita akibat berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, derita akibat kemelekatan pada 5 akhirat, dan lain-lain. Kelahiran dan kematian maupun berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, penderitaan seperti ini, dengan sendirinya pikiran kita akan terbuka dan berpikir dengan jelas. Terhadap rupa, perasaan atau wedana, perspeksi atau samjana, dorongan pikiran atau samskara, dan kesadaran atau wijnana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengurangi banyak kegelapan batin. Terhadap rupa, kita juga dapat berlapang dada.
Segala macam benda materi tidak akan masuk ke dalam hati kita. Nafsu keinginan tersebut tidak akan muncul dalam hati kita. Jika tidak ada nafsu rupa dalam hati, tentu perasaan kita akan sangat rileks. Jadi, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran, semua ini yang akan kita lakukan, kita akan sangat jelas dan sangat terang. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tindakan kita juga sangatlah jelas. Waktu dan ruang akan menghilang tanpa disadari. Ketika kita berhadapan dengan benda atau ruang, kita tidak akan tersesat. Menggenggam waktu dengan melakukan tindakan yang bajik, kita melakukan saja sudah benar. Ini berada di dalam 5 akrerat. Kondisi yang kita hadapi setiap harinya, yang dirasakan oleh tubuh dan batin kita, sangatlah jelas. Dengan sendirinya, dalam kelahiran dan kematian maupun berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, kita akan bisa demikian. Sangat damai dan leluasa. Karena 8 penderitaan ini dalam hidup manusia tentu saja di dalam 5 akrerat yang berkobar-kobar. Jika kita dapat memahami semuanya dengan sendirinya, kita akan dapat menghadapi penderitaan duniawi. Di saat ini kita akan dapat melepaskannya dan kita dapat menghadapi kelahiran dan kematian. Maka kita akan menganggapnya sangat alami. Inilah yang harus kita pelajari. Telah mencapai pencerahan tiada tara, para dewa, manusia, makhluk awam maupun makhluk suci, duniawi maupun non-duniawi. Ini membicarakan mengenai pahlawan agung. Di dalam naskah sutra adalah sedang memuliakan Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, beliau telah mendapatkan pahlawan agung dan maha kebijaksanaan. Barulah pantas disebut sebagai sang bagawan. Mengapa pantas disebut sebagai sang bagawan? Itu dikarenakan menghancurkan dan menghapus sangat banyak keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Karena proses dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini benar-benar sangat halus. Kerisauan-kerisauan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita telah dilenyapkan. Bahkan lahir, tua, sakit, dan mati. Semuanya juga tidak merintangi lagi. Yang seperti demikian batin tiada rintangan, karena tiada rintangan maka tiada rasa takut. Semuanya yang telah ada di dalam batin, debu kemelekatan yang sangat halus, semuanya telah tiada lagi. Semuanya telah dilenyapkan, karena demikian dia melatih diri di Bodhi Manda. Seperti ini pada akhirnya menatap bintang terang di langit menjelang pagi dan tercerahkan. Pada waktu ini memperoleh pencerahan tiada tara. Pencerahan tiada tara seperti ini, sekalinya tercerahkan maka kebenaran sejati dari segala sesuatu di antara langit dan bumi, serta alam semesta tidak ada satupun yang luput dari pemahamannya. Batin sepenuhnya murni dan jernih, sehingga ketika membabarkan dharma di alam manusia, memberi pengajaran serta pembimbingan kepada lain-lain, bisa menerima pujian dari dewa, manusia, makhluk suci. Apakah mereka yang melatih dharma duniawi maupun dharma non-duniawi yang demikian makhluk awam semuanya memberikan pujian dan memuliakan? Inilah bagawan yang dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Makhluk awam memuji dan memuliakannya. Makhluk suci non-duniawi pun memuji dan memuliakannya. Dia yang dikagumi, dimuliakan oleh semua orang. Bagaimana memanggilnya? Panggilan penuh hormat yakni bagawan. Benar, bagawan untuk mendapatkan pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan. Proses untuk mendapatkan sebutan pahlawan agung dengan kekuatan maha kebijaksanaan ini harus memulai usaha untuk mengatasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Selalu menapaki jalan tersebut, arah tidak melenceng. Pada akhirnya kondisi yang didapatkan adalah seperti ini. Sang bagawan yang dihormati oleh semua orang, hal ini berkaitan dengan naskah di dalam sutra berikut. Dengarkan dengan bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya berbunyi demikian. Mereka juga menghormati dan memuliakan semua Buddha lampau, serta menanamkan segala akar kebajikan. Ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku dan mendengarkan apa yang kubabarkan, semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan Tathagata.
Akar kebajikan ditanam seperti ini. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana melakukan latihan spiritual dan mempraktikkan kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, hingga mencapai kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Dan bagaimana kehidupan kita dapat kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, pada akhirnya pikiran kita akan mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna. Begitulah adanya. Ini adalah prosesnya. Semua Buddha telah melalui hal ini, oleh karena itu mereka layak dihormati. Sehingga ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku dan mendengarkan apa yang kubabarkan, semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan Tathagata. Para makhluk ini mengapa begitu gembira dan memberi pujian saat melihat Buddha dan menghormatinya sedemikian? Untuk waktu yang sangat lama, para makhluk ini telah menjalani latihan spiritual bersama dengan Bodhisattva. Bodhisattva tersebut adalah Buddha Sakyamuni. Sebelum beliau mencapai kebudaan, semenjak membangkitkan tekad dan berikrar untuk pergi ke tengah orang banyak, serta menjalin jodoh baik dengan para makhluk ini dari kehidupan ke kehidupan, terus sampai pada kehidupan ini. Benih sebab dan kondisi pendukung Buddha Sakyamuni telah matang, sehingga beliau mencapai kebudaan. Jadi ketika orang-orang ini mendengar Dharma dan melihat Sang Buddha, mereka sangatlah bahagia. Jadi semua makhluk ini melihat tubuhnya untuk pertama kali dan mendengarkan apa yang kubabarkan. Di kehidupan ini, seumur hidup ini, begitu melihat, asal melihat saja mereka sudah sangat bersukacita. Begitu mendengar Dharma, mereka juga bersukacita. Demikian mulailah mereka melatih diri mengikuti Buddha, jadi mereka semua bisa percaya dan menerima. Ketika mereka mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma, Dharma dapat masuk ke dalam hati mereka. Kecuali mereka yang terlebih dahulu melatih dan mempelajari kendaraan kecil. Orang-orang ini, aku sekarang juga membuat mereka mendengarkan sutra ini dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Kecuali para kendaraan kecil. Orang-orang ini sejak lama berhenti pada berbuat kebaikan untuk diri sendiri, dari kendaraan kecil hingga kendaraan menengah, dari 4 kebenaran mulia hingga hukum sebab akibat. Mereka hanya berbuat kebaikan untuk diri sendiri walaupun sudah mendengar banyak dharma, tetapi masih tetap hanya berbuat kebaikan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, sekarang Buddha Sakyamuni berkata, aku sekarang juga membuat mereka mendengarkan sutra ini dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Sekarang, saya sudah membuat mereka mendengarkan sutra teratai. Dahulu, saya membuka pintu metode terampil untuk membimbing mereka dengan sabar dan sistematis sesuai akar kapasitas mereka. Sekarang sudah mulai membabar sutra teratai. Ingin agar semua orang dapat memahami, mereka yang mempelajari kendaraan kecil dan kendaraan menengah, mereka masih memiliki ruang untuk maju. Beliau berharap bahwa semua orang dapat lebih maju lagi ke tingkatan kendaraan besar ini, sehingga mereka datang ke persamuhan sutra teratai. Dan sekarang pada ketika itu naskah sutra teratai berikut ini mulai. Pada ketika itu, para bodhisattva agung berkata dalam bentuk syair, bagus sekali pahlawan agung, bagawan, semua makhluk adalah mudah dibimbing dan dituntun. Setelah para bodhisattva mendengarkan Buddha, para bodhisattva ini masih ingin mengulangi berkata dalam bentuk syair. Berkata dalam bentuk syair adalah untuk memuji Buddha. Mereka berkata, bagus sekali para agung bagawan, semua makhluk adalah mudah dibimbing dan dituntun. Karena Bagawan berkata kepada para bodhisattva seperti ini, para makhluk ini lebih mudah untuk dibimbing karena mereka memiliki jalinan jodoh di masa lalu denganku. Sudah pernah mendengar dharma yang kubabarkan, sekarang akan membimbing mereka memasuki ke tengah jalan bodhisattva ini. Mereka juga menerima dharma ini dan mendengar sutra ini, sehingga mereka lebih mudah untuk dibimbing, juga sudah membantu mereka untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, para bodhisattva yang mendengar ini semuanya bersukacita dan mereka memuji Buddha.
Pada ketika itu, para bodhisatwa agung berkata dalam bentuk syair. Saat itu, para bodhisatwa mendengarkan kalau metode mudah dan terampil yang dibabarkan Buddha membuat orang-orang berkapasitas tajam maupun tumpul semuanya dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Makanya memuji dalam bentuk syair. Memuji karena ajaran Buddha yang didengar oleh para bodhisatwa adalah menggunakan metode terampil yang mudah dan baik. Semuanya menggunakan metode terampil secara perlahan-lahan memikat dan menuntun mereka masuk ke dalam, membuat orang-orang berkapasitas tajam maupun tumpul, semuanya dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Apakah orang dengan kapasitas tumpul maupun tajam semuanya secara berurutan, secara bertahap mulai memasuki kebijaksanaan Buddha, berarti mulai menyelami sutra teratai Dharma menakjubkan ini. Bagaimana agar setiap orang setara dan memiliki sifat hakiki yang demikian adanya? Secara perlahan-lahan sudah dituntun masuk ke dalam kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Semuanya sudah mulai memahami. Karena demikian, agar kita semakin jelas, maka demikianlah syair ini memuji. Kata-kata pujiannya adalah bagus, bagus sekali. Pahlawan Agung Bagawan mengulangi kata bagus sekali sebagai pujian kalau Buddha menerapkan ajaran sementara dan ajaran sejati untuk memberi manfaat yang setara bagi besar maupun kecil. Memiliki tekad yang tinggi dari pahlawan agung, giat bersemangat dan gagah berani sebagai bagawan dengan berlaksana kebajikan. Sangat bagus, sangat memuji Buddha, menerapkan ajaran sementara dan ajaran sejati untuk memberi manfaat. Ajaran sementara pada saat yang sama juga membantu mereka kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Sang Buddha tidak meninggalkan mereka. Meskipun usia Sang Buddha sudah tua, sebelum Sang Buddha memasuki parinibbana, Sang Buddha ingin menyelesaikan misinya agar para makhluk kembali pada sifat hakiki Tathagata. Inilah yang dipuji oleh para bodhisatwa. Mereka memuji Sang Buddha karena menggunakan ajaran sementara dan ajaran sejati. Sang Buddha menyesuaikan dengan akar kapasitas kendaraan kecil dan kendaraan besar, sehingga mereka semua dapat menerimanya. Sang Buddha membimbing mereka untuk memasuki ajarannya dan bertemu dengan ajaran Buddha. Dengan sabar membimbing mereka satu persatu, menggunakan metode untuk menarik mereka masuk, maka memiliki tekad yang tinggi dari pahlawan agung. Agar setiap orang dapat meningkatkan tekad dari tujuan mereka, jangan selamanya menjadi korban keadaan. Ternyata kita sendiri, nilai dari jiwa kehidupan ada di tangan kita sendiri. Manfaatkanlah nilai dari jiwa kehidupan kita. Dengan masuk ke tengah orang banyak untuk memberi manfaat kepada para makhluk, bukan jiwa kehidupan yang menjadi korban karena ketidakberdayaan. Kita mampu mengembangkan nilai dari jiwa kehidupan kita, memanfaatkan jiwa kehidupan kita untuk membantu orang lain. Untuk ini, jika tidak memiliki kekuatan pahlawan agung, jika tidak memiliki tekad yang tinggi, tidak akan dapat terrealisasi. Demikianlah Sang Buddha menuntun kita dengan Dharma. Setiap orang harus dapat menaklukkan diri sendiri. Aku yang kecil, tekad tujuan yang sangat lemah, Sang Buddha memberikan dorongan semangat kepada kita, agar kita meningkatkan tekad kita. Maka, tekad yang tinggi dari pahlawan agung, giat bersemangat dan gagah berani. Dengan tekad kita sedemikian tinggi, semakin harus mempraktikkan dengan tindakan nyata. Jangan hanya tekad yang tinggi tetapi tangan tidak melakukan apa-apa. Bukan demikian. Seberapa tingginya tekad kita, maka setinggi itu pula praktik yang kita realisasikan dalam tindakan. Kita harus sanggup melakukannya. Ini adalah giat bersemangat dan gagah berani. Bagawan dengan berlaksana kebajikan, inilah yang diberi pujian. Memiliki tekad yang tinggi dari pahlawan agung, giat bersemangat dan gagah berani.
yang sudah dilakukan sudah berhasil melakukan banyak hal, maka disebut dengan berlaksa kebajikan. Mengumpulkan sangat banyak 6 paramita dan segala praktiknya juga sudah terlaksana. Maka semua makhluk adalah mudah dibimbing dan dituntun. Orang-orang berkapasitas unggul adalah yang sangat mudah dibimbing. Tidak perlu menunggu lebih banyak metode terampil. Orang berkapasitas menengah atau rendah perlu metode terampil untuk membebaskan. Selanjutnya menghimpun akar kebajikan sampai terbebaskan dari segalanya dan memasuki kebijaksanaan cermin sempurna. Inilah para makhluk yang begitu mudah dibimbing dan dituntun. Ini adalah orang-orang berkapasitas unggul yang sangat mudah dibimbing. Jika akar kapasitas sangat tinggi, sudah mendengar sangat banyak dharma, pemurnian dan penempaan batin sudah sangat matang, oleh karena itu sangat mudah untuk diajari. Tidak perlu menunggu harus melalui metode terampil. Sekali mendengar, langsung menyadari. Bisa memahami setelah mendengar langsung. Saya sudah tahu, saya bisa melaksanakannya. Dia akan sangat cepat bisa membangkitkan tekad. Bisa segera melaksanakannya. Orang berkapasitas menengah atau rendah perlu metode terampil untuk membebaskan. Jika yang menengah ataupun yang rendah, maka harus dengan kesabaran. Jadi di dunia ada orang yang akar kapasitasnya unggul, menengah, dan rendah. Para sang Buddha harus memberi pengajaran sesuai kapasitas. Maka secara perlahan-lahan menghimpun sedemikian rupa, menghimpun kebajikan ini, sang Buddha memang sedemikian sabar. Dalam jangka waktu yang lama, ada yang bisa sangat cepat sudah matang. Ada yang sedang-sedang seperti ini. Ada juga yang pelan-pelan. Sang Buddha tidak menyerah. Demikianlah prosesnya. Jadi harus menghimpun dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga berhasil menghimpun akar kebajikan ini. Jadi kita di Sutra Teratai ada membaca tentang menghimpun akar kebajikan. Harus menghimpun amat sangat banyak, menghimpun kebajikan kita. Jadi terbebaskan dari segalanya dan memasuki kebijaksanaan cermin sempurna. Ingat, kita harus mulai dari kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, serta kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Sampai kembali ke pencerahan agung yang menakjubkan dan sempurna. Kebijaksanaan agung cermin sempurna ini adalah bagian yang harus kita kerja keras. Selanjutnya adalah mengatakan di dalam naskah sutra mengatakan lagi bahwa mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Setelah mendengarnya, mereka meyakini dan mempraktikkannya. Kami sekalian turut bersukacita untuk mereka. Para makhluk ini telah menerima ajaran Sang Buddha, mereka juga mengerti untuk datang bertanya. Ada pertanyaan, baru ada jawaban. Benar, ada pertanyaan, baru dapat diberikan jawaban. Mari kita lihat yang di bawah ini. Siapa yang bertanya? Itu merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan di dunia. Mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Semenjak di Manda pertama kali tercerahkan akan sifat hakiki, kondisi yang tenang dan jernih, kebijaksanaan yang murni, tanpa noda dan sangat mendalam, itulah yang dalam persamuhan Sutra Teratai 3 kali dimohonkan oleh Sariputra. Seperti Sang Buddha yang berada di Bodhi Manda, pertama kali tercerahkan akan sifat hakiki. Sang Buddha sudah melewatinya. Membutuhkan waktu berapa lama untuk menghimpunnya, membina diri pada kehidupan ini dengan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Beliau sudah menapaki jalan ini untuk jangka waktu yang lama dan terus menghimpun sampai dia tiba di Bodhi Manda dan menatap bintang terang di langit menjelang pagi di tempat itu. Seketika menyatu dengan bintang terang, badannya seketika tercerahkan. Jiwa ini pada saat itu juga sudah tercerahkan dan menyatu dengan benda-benda langit. Tercerahkan waktunya sangat singkat, sangat cepat.
ini tercerahkan akan sifat hakiki, kondisi yang tenang dan jernih. Esensi batin dengan benda langit berpadu menjadi satu, kondisi batin tenang dan jernih. Kondisi yang demikian jernih dan murni, sedemikian kebijaksanaan yang murni, tanpa noda dan sangat mendalam. Ini Buddha membutuhkan waktu berapa lama agar dapat menghimpunnya sedemikian. Dengan semua dharma ini berhadapan dengan para makhluk selama lebih dari 40 tahun. Terus sampai pada persamuhan puncak burung nasar. Sang Buddha tidak bisa tidak membabarkan sutra teratai pada saat ini. Mulailah terus memuji sangat mendalam, Dharma yang tiada tara, mendalam, halus, dan menakjubkan. Hal ini telah membuat hati Sariputra terbesit sebuah keinginan untuk terus mencari jawaban. Seberapa dalamkah? Ia terus ingin tahu, sehingga selama persamuhan sutra teratai, Sariputra tahu bahwa ia harus bertanya kepada Buddha. Ia 3 kali memohon kepada Buddha. Ini adalah kebijaksanaan Sariputra. Barulah ia bisa bertanya. Di antara begitu banyak orang, Sang Buddha terus memuji Dharma. Namun tidak ada yang paham dengan maksudnya. Hanya Sariputra yang karena keraguan semua orang mewakili semua orang. Berdiri untuk bertanya kepada Buddha. Ia bertanya kepada Buddha, apa Dharma yang sangat mendalam ini yang terus dipuji oleh Buddha selama lebih dari 40 tahun lamanya? Sang Buddha belum pernah memuji apapun sesungguh hati seperti ini. Dengan sengaja memuji ini, sehingga Sariputra ingin bertanya kepada Buddha. Meminta kepada Buddha untuk menjelaskan Dharma yang begitu mendalam, halus, dan menakjubkan. Inilah kebijaksanaan Sariputra dalam bertanya kepada Buddha. Sehingga para bodhisattva itu berkata, karena ada orang yang memiliki kebijaksanaan untuk bertanya, mereka semua bisa ikut mendengar dengan sukacita. Sang Buddha baru bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Dan hanya dengan jawaban barulah bisa semakin banyak orang mendengarkan Dharma. Ini adalah prinsip yang lumrah. Kita juga demikian. Dunia ini juga demikian. Mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam. Realitas sejati dari segala fenomena Dharma dapat ditanyakan pada kebijaksanaan yang sangat mendalam dari Buddha, makanya mereka dapat mendengarkannya. Setelah mendengar lalu meyakini dan mempraktikkannya, ini menunjukkan kalau para makhluk adalah mudah dituntun, sehingga mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam. Realitas sejati dari segala fenomena Dharma. Karena ada orang yang bertanya, dapat ditanyakan pada kebijaksanaan yang sangat mendalam dari Buddha, makanya mereka dapat mendengarkannya. Karena ada yang bertanya, setelah mendengar lalu meyakini dan mempraktikkannya. Setelah mendengarkan sangatlah masuk akal. Seharusnya saya mampu mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ini juga mampu saya lakukan. Ini menunjukkan kalau para makhluk adalah mudah dituntun. Berikut menunjukkan bahwa setelah mendengar, Anda semua mengira bahwa mempraktikkan jalan bodhisattva bukan merupakan hal yang sulit. Saya juga mampu melakukannya, membangkitkan seluruh tekad secara perlahan. Ini juga merupakan artinya Buddha menggunakan kebijaksanaannya untuk memahami dengan jelas akan segala sesuatu dalam dunia sekarang ini. Baik Dharma untuk para makhluk ataupun Dharma bukan untuk para makhluk. Semuanya dapat diketahui secara menyeluruh tanpa rintangan. Ini dinamakan kebijaksanaan tiada rintangan untuk mengetahui kehidupan sekarang. Buddha membeberkan Dharma harus sesuai dengan waktu dan kapasitas, yaitu pada zamannya Buddha dan zaman kita sekarang ini adalah berbeda. Menurut kita, zaman Buddha adalah zaman kuno. Zaman kita sekarang adalah zaman modern. Di zaman kita sekarang ini, banyak tempat yang membutuhkan ajaran sutra teratai. Maka,
Sang Buddha demi para bodhisatwa mengajarkan ajaran bodhisatwa dan membabarkan sutra teratai. Ajaran bodhisatwa adalah ajaran yang selamanya abadi, sehingga sutra teratai sekarang ini termasuk segala dharma untuk dunia zaman sekarang. Dharma dibutuhkan di sekarang, di dunia yang penuh kekeruhan. Ajaran Buddha Dharma harus diterapkan saat ini. Maka baik dharma untuk para makhluk ataupun dharma bukan untuk para makhluk, semuanya dapat diketahui secara menyeluruh. Banyak kejahatan di dunia. Kejahatan juga merupakan sebuah pengajaran. Ajaran yang jahat ini menyebabkan para makhluk menderita. Kita memerlukan perbuatan-perbuatan baik untuk mengubah mereka kembali. Inilah dharma menakjubkan yang ingin kita terapkan, dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang untuk pendampingan. Ada baik dharma untuk para makhluk ataupun dharma bukan untuk para makhluk. Adalah dharma non-duniawi, yaitu dharma tak terkondisi. Kita para makhluk memiliki rupa, wujud, dan kondisi, tetapi Dharma Buddha adalah semangat dan filosofi. Kebijaksanaan adalah tanpa wujud, tanpa bentuk. Yang tidak berwujud dan tidak berbentuk ini dapat dipengaruhi oleh tindakan kita. Dharma Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana untuk merubah kondisi batin kita. Bagaimana merubah kondisi batin kita adalah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bagaimana kita menggunakan dharma untuk merubah kondisi yang buruk menjadi baik? Hal yang harus kita lakukan adalah terhadap yang tidak benar, bagaimana merubahnya sehingga menjadi benar. Saling bekerja sama untuk melakukan hal yang benar. Inilah kita harus menggunakan dharma Buddha di dunia dengan dharma non-duniawi melakukan hal kehidupan. Dengan dharma non-duniawi melakukan hal duniawi. Baik dharma untuk para makhluk ataupun dharma bukan untuk para makhluk, yaitu dengan semangat dan filosofi non-duniawi untuk melakukan perbuatan di dunia. Semuanya dapat diketahui secara menyeluruh. Ini juga tanpa rintangan. Bila kita memiliki dharma non-duniawi, segala sesuatu di dunia ini, segala macam kerisauan, kekeruhan, dan kejahatan hanyalah dharma non-duniawi tanpa rintangan yang tidak akan mendapat halangan. Semuanya dapat diketahui secara menyeluruh tanpa rintangan. Jadi, ini dinamakan kebijaksanaan tiada rintangan untuk mengetahui kehidupan sekarang. Berbagai macam dharma duniawi menggunakan dharma non-duniawi untuk memahami dharma duniawi. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan jelas. Setelah mendengarkannya, mereka meyakini dan mempraktikkannya. Kami sekalian turut bersukacita untuk mereka. Setelah mendengarkan pembabaran dari Tathagata, mereka dapat meyakini, menerima, dan memahami, serta mempraktikkannya. Kami sekalian para bodhisatwa juga turut bersukacita. Jadi setelah mendengarnya mereka meyakini dan mempraktikkannya. Kami sekalian turut bersukacita untuk mereka. Setelah mendengarkan, sekumpulan orang ini mengerti untuk yakin kemudian dipraktikkan dalam tindakan nyata. Ini merupakan dharma yang dibabarkan Sang Tathagata. Anda semua mereka dapat meyakini, menerima, memahami, dan mempraktikkannya. Kami sekalian para bodhisatwa juga turut bersukacita terhadap hal yang dapat dilakukan orang di dunia ini. Apalagi kita, para bodhisatwa, seharusnya Sang Buddha sedang mengatakan, kita juga harus melakukan hal yang sama, mampu mendengar dan menerima, mampu meyakini dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ini kita lakukan pada masa lampau, melihat sekarang Sang Buddha masih mengajar demi dunia saha. Mengajar kelompok makhluk awam juga demikian dilakukan. Kita juga sangat bersukacita dan turut bersukacita sehingga meyakini dan mempraktikkannya. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala dharma bajik dan melenyapkan segala keraguan. Juga meyakini kalau kelak akan mencapai kebuddhaan.
dalam jangka waktu panjang senantiasa melangkah di jalan bodhisattva, turut bersukacita untuk mereka. Artinya ikut merasa sukacita bersama mereka. Jadi meyakini dan mempraktikkannya, hal ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk membangkitkan tekad. Inilah jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan dharma dengan sungguh-sungguh melangkah di jalan ini dan melakukan semua hal dengan baik? Kita harus mengumpulkan pahala dan kebajikan. Ini membutuhkan adanya niat untuk meyakini dan mempraktikkannya. Untuk menumbuhkan segala dharma yang bajik, sambil mempraktikkan juga sambil akan tumbuh dharma bajiknya. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebajikan. Kita harus terus maju terhadap hal yang benar, lakukan saja. Ini akan dapat melenyapkan segala keraguan. Ketika kita telah melakukan ini dan mengalaminya, maka keraguan apapun yang kita hadapi, kita dapat memahami dan melenyapkannya. Oleh karena itu, percayalah pada Buddha dan mempraktikkan dharma dalam waktu yang panjang. Dalam jangka waktu panjang senantiasa melangkah di jalan bodhisattva. Kita harus percaya bahwa dalam jangka waktu yang panjang, Sang Buddha mempraktikkan jalan bodhisattva seperti ini. Dia mengumpulkan kebajikan dengan cara ini, dengan mengandalkan pada keyakinan dan mempraktikkan. Demikian terus menghimpun keyakinan ikrar dan praktik. Dan sekarang beliau telah mencapai kebudaan. Jadi kita harus yakin akan hal ini. Karena demikian para bodhisattva juga turut bersukacita. Benar turut bersukacita, meyakini dan mempraktikkan. Turut bersukacita ini harus kita praktik dengan tindakan nyata. Ingat, mempelajari agama Buddha, ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Bagaimana membina misi yang tinggi? Kekuatan kita besar. Kita sendiri harus bisa bersungguh hati. Bersumbangsi demi dunia sebenarnya demi diri sendiri. Kita sendiri bagaimana membina diri? Disebut melatih di jalan bodhisattva demi para makhluk, sebenarnya melatih diri di jalan bodhisattva demi diri sendiri. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Jika tidak ada para makhluk ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena adanya para makhluk, kita bisa melakukan kebajikan. Demi begitu banyak makhluk, begitu banyak kategori, kita harus baik-baik mengamati dengan menakjubkan. Kita menggerakkan pengamatan yang menakjubkan kita karena ajaran Buddha dengan melalui pengamatan yang menakjubkan, makhluk hidup setara. Antara sesama saling toleransi, merangkul, melihat orang lain bagai saudara sendiri. Ini semuanya sama. Jika bisa demikian, terakhir menyatu dengan batin. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, karena demikian kita mempraktikkan jalan bodhisattva. Menjadi sifat diri sendiri yang tercerahkan, sehingga pahlawan agung, kekuatan besar para maha kebijaksanaan akan terlatih di antara sesama. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati. Ini adalah Sutra Trata yang menakjubkan bab 15, kemunculan dari bumi. Sun Faxiang Sutra Trata episode 1473. Pahlawan agung Bhagawan menuntun para makhluk secara mudah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan dunia bebas dari bencana. Kanen Tacha.